Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua ungkapan yang biasa digunakan oleh masyarakat Arab ketika menyambut kedatangan tamu. Yang pertama ahlan wa sahlan, dan yang kedua marhaban. Keduanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama, selamat datang atau welcome kata orang bule, wilujeng sumping kata orang Priangan, sugeng rawuh kata orang Jawa. Jamaah sekalian, walaupun artinya sama, tapi penggunaannya berbeda. Ahlan wa sahlan biasa digunakan untuk menyambut tamu pada umumnya, sementara kata marhaban biasa digunakan untuk menyambut tamu yang dianggap mulia, yang dianggap istimewa. Bulan Ramadan disambut dengan ungkapan marhaban. Itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan berarti bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Pertanyaannya adalah, di mana letak kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan itu? Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan dari berbagai ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, di antara sekian banyak dari kemuliaan dan keistimewaan Ramadan, di antaranya adalah yang pertama, diturunkannya mukjizat Rasulullah SAW terbesar, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Baqarah yang tadi oleh imam kita dibacakan itu, ayat 185 menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan kita tahu bahwa Al-Quran adalah salah satu mukjizat terbesar dari Rasulullah Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Paling tidak ada tiga fungsi diturunkannya Al-Quran menurut ayat ini. Yang pertama adalah sebagai hudal linnas, sebagai pedoman bagi kita semua manusia, sebagai guidance, sebagai petunjuk arah, sebagai way of life dalam kehidupan ini. Allah itu sangat sayang dengan kita umat manusia ini, supaya manusia tidak tersesat jalan dalam menempuh kehidupan ini. Maka Allah turunkan kitab yang suci sebagai guidance, sebagai petunjuk arah, yaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan pada bulan yang mulia, yang disambut dengan kata marhaban,
yaitu bulan Ramadan. Allah lebih tegas mengatakan dalam surat Al-Baqarah di awalnya itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab suci Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Semua yang dikatakan Al-Qur'an benar adanya. Maka oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus meyakininya kalau Al-Quran adalah kitab suci kita yang harus kita pedomani sebagai petunjuk kemana kita akan melangkah, dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Jawabannya lengkap di dalam Al-Quran. Hudal linnas. Fungsi mukjizat ini juga sebagai wabayinati minal huda, sebagai penjelas. Di Al-Quran sudah jelas, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Jangan dibalik, yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita menyembah Allah, Allah juga jelaskan dalam Al-Quran. Apa yang boleh kita makan, Allah pun sebut dalam Al-Quran. Apa yang tidak boleh kita makan, Allah pun haramkan dalam Al-Quran. Itulah wabayinati minal huda, sebagai petunjuk, sebagai penjelas dari petunjuk itu. Dan yang ketiga dalam diturunkannya mukjizat ini adalah wal furqan, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang salah dengan yang benar, yang baik dengan yang buruk. Itulah Al-Quran, mukjizat Rasulullah Muhammad SAW yang diturunkan pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Jadi kenapa Ramadan disambut dengan ucapan marhaban? Karena Ramadan adalah bulan yang mulia. Salah satu dari sekian banyak kemuliaannya adalah diturunkannya kitab suci Al-Quran. Yang kedua, dikabulkannya segala doa. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan ayat yang menjelaskan tentang rangkaian ibadah puasa Ramadan, itu dimulai dari surat Al-Baqarah 183, berlanjut 184, diteruskan 185, loncat 187. 186-nya Allah mengkhususkan secara spesifik ayat tentang doa. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah menyisipkan ayat doa di antara ayat-ayat ibadah puasa Ramadan? Itu mengindikasikan, menunjukkan kepada kita bahwa doa di bulan Ramadan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa makbul adanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Allah tuh dekat dengan kita. Cuma kadang-kadang kitanya yang enggak mau dekat dengan Allah. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan, aku akan menjawab, aku akan menerima semua doa-doa hamba-hambaku yang beribadah di bulan Ramadan itu. Idza da'ani, kalau hambaku itu mau berdoa. Jamaah sekalian, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini mungkin kita ada penyakit yang enggak kunjung sembuh. Berapa biaya yang sudah kita keluarkan untuk berobat? Ada juga masalah enggak kunjung selesai. Sudah konsultasi ke berbagai ahli. Jangan pernah kita putus asa.
Kita punya Allah, kita punya Tuhan. Tuhan kita minta kepada kita, silahkan kalian berdoa di bulan Ramadan ini, apapun permintaan kalian, Allah akan kabulkan. Begitulah kata Allah, ujibu da'wata da'i idza da'ani. Tapi syaratnya kata Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi dulu apa yang harus aku sampaikan kepada kalian, apa yang aku perintahkan kepada kalian. Salah satu perintah Allah itu di bulan Ramadan adalah ibadah puasa. Maka dengan puasa ini doa mustajabah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, sebagaimana juga telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian untuk puasa. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi doa kita akan dikabulkan oleh Allah kalau kita mau mengikuti, melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, diantaranya adalah ibadah puasa. Kemuliaan lain Ramadan, sehingga Ramadan disambut dengan kata marhaban, diampuni semua dosa-dosa kita. Jamaah sekalian, sadar atau tidak, ingat ataupun lupa, kita ini setiap hari berbuat salah dan dosa, besar ataupun kecil, disengaja ataupun tidak, kita semua ini punya dosa. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama 11 bulan yang lalu, Allah cuci, Allah bersihkan, Allah siram itu dosa-dosa kita, supaya semua dosa kita bersih. Dengan apa siramannya? Allah siram dengan puasa. Kata Rasul tadi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan hapus dosa-dosanya terdahulu, bersih. Dengan siram apa lagi? Dengan sholat tarawih seperti sekarang ini. Kata Rasul, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, yaitu sholat tarawih dan sholat witir, atas dasar iman dan mengharap ridha Allah, Allah akan bersihkan itu dosa-dosanya. Dengan apa lagi? Dengan zakat fitrah, zakat fitri. Kata Rasul apa? Farada Rasulullah SAW zakatal fitri tuhrotal liso'imin wa tu'amatan lil masakin. Rasul telah mewajibkan zakat fitri kepada umat Islam yang berpuasa. Tujuannya apa? Untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dan memberi makan orang-orang yang miskin. Sehingga begitu kita keluar dari bulan Ramadan, Rasul umpamakan kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Dosanya seperti bayi, bersih, disapu bersih oleh Allah karena kemuliaan Ramadan itu. Seperti apa bayi itu dosanya? Rasul menjelaskan dalam hadis lainnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tidak berdosa. Dan amal-amal lainnya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, insya Allah semuanya menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Terakhir, dari sekian banyak kemuliaan Ramadan, di antara juga fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang apabila kita beribadah pada malam itu, maka nilai pahala ibadah kita lebih baik daripada beribu-ribu bulan.
Quran surat Al-Qadar menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Al-Qadar? Allah jelaskan, Lailatul Qadar adalah malam yang apabila kalian beribadah, maka nilai kalian ibadahnya itu lebih baik daripada 1000 bulan lebih atau beribu-ribu bulan. Padahal ibadahnya hanya 1 malam. Jamaah sekalian, itulah kemuliaan Ramadan, sehingga Ramadan diungkapkan, disambut dengan kata marhaban. Makna lain dari kata marhaban adalah tempat yang lapang, tempat yang luas. Itu artinya, mari kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan ini berangkat dari hati yang lapang dan hati yang luas. Mudah-mudahan kita disehatkan semuanya, diberi kemampuan untuk mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh dengan baik dan benar, dan kita berharap seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.